Kalau tadi hasilnya 50, kalau ini hasilnya 50 atau lebih ataukah kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat Klinik IPA? Ketemu lagi di channel kesayangan kita semuanya, Klinik IPA, ruang berbagi pengetahuan. Oh iya, kali ini kita akan membahas tentang asas black ya. Tentu kalian sudah menonton video sebelumnya kan? Ya, saya sarankan sebelum kita mempelajari tentang asas black ini, pastikan kalian sudah menonton video tentang color dan bagaimana memahami serta menggunakan rumus-rumus color ya. Oke, siap ya. Semoga wajah saya tidak menutup materinya ya. Nah, ini asas black teman-teman sekalian. Ini adalah Joseph Black. Ini yang menemukan suatu prinsip dalam termodinamika ya, yang ditemukan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Nah, ini tidak akan saya baca semuanya ya, silakan di screenshot dan dibaca ulang. Saya akan masuk langsung ke pernyataannya tentang asas Black. Nah, bunyinya seperti ini nih. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, saya punya ilustrasi gambar nih. Ini ada es yang suhunya lebih rendah dibandingkan dengan ini adalah segelas air yang memiliki suhu lebih tinggi. Nah, ketika kedua zat ini dicampurkan, maka benda yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor, dan kalor yang dilepas akan diterima oleh benda yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, menurut Black, bahwa kalor yang diterima es itu setara atau sama dengan kalor yang dilepas oleh air ini. Kalau dalam matematika bisa kita tuliskan seperti ini ya. Berarti Q terima sama dengan negatif Q lepas. Nah, kenapa di sini muncul tanda negatif? Itu menunjukkan dia kehilangan kalor. Nah, bentuk ini saya lebih suka kemudian diubah menjadi bentuk yang seperti ini. Baik ya. Tanda negatif kita geser ke ruas kiri, maka akan berubah tanda menjadi plus. Berarti kalor yang diterima ditambah kalor yang dilepas sama dengan 0. Nah, nanti sahabat Klinik IPA, kalian akan saya ajak untuk menggunakan persamaan yang bentuknya semacam ini. Kenapa? Kan ada keuntungannya. Keuntungannya seperti apa? Yuk kita simak terus videonya ya. Mandi air hangat, kalian pernah mandi air hangat kan? Dimana kita bisa mendapatkan air hangat? Air hangat itu adalah dapat kita peroleh dari campuran air panas dengan air dingin. Jadilah seperti ini ya. Seberapa hangat air yang kita butuhkan sangat tergantung dengan jumlah perbandingan antara air yang panas dengan air yang dingin. Nah, ini adalah salah satu penerapan asas Black. Bagaimana kita bisa menghitung air hangat itu suhunya berapa kalau air panas dan air dingin suhunya diketahui. Oke ya. Langsung saja kita ke contoh. Nih, di sini ada pencampuran. Yang pertama, yang nomor 1 itu ada air sebanyak 1 kg bersuhu 20 derajat dicampur dengan 1 kg air bersuhu 80 derajat. Jadi ini sama-sama air. Kemudian anggap saja ini ya, kita batasi tidak ada kebocoran kalor. Artinya pertukaran kalor itu hanya terjadi di antara dua air yang terlibat ya. Nah, tentu pencampurannya akan menjadi 2 kg air kan. Nah, persoalannya sekarang suhunya berapa? Nah, baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita mainkan logikanya ya. Ini jumlah airnya sama, yaitu sama-sama 1 kg. Ini juga 1 kg, tapi hanya beda suhu. Ini suhunya 20, ini suhunya 80. Kalau kita ambil rata-rata, maka suhu rata-ratanya adalah 100 dibagi 2, yaitu 50. Nah, 50 ini akan menunjukkan suhu pencampurannya. Ya, kita buktikan dengan asas Black ya. Nah ini kalor yang diterima dijumlah dengan kalor yang dilepas sama dengan 0. Yang menerima berarti yang suhunya dingin, yang ini. Yang melepas berarti yang suhunya
panas. Seperti ini ya kan. Karena hanya ada perubahan suhu, maka kalor yang dimaksud itu adalah MC delta T seperti ini. Nah, MC delta T ditambah MC delta T sama dengan 0. Nah, M ini berarti yang di sini ya. Ini berarti 1 kilogram terus kemudian dikali C yaitu kalor jenisnya, kemudian delta T itu selalu TC dikurangi suhu mula-mula, yaitu TC dikurangi 10 ditambah sama-sama 1 kalikan C TC min 80. Jadi polanya sama ini. Nah, perhatikan polanya sama. Nah, sehingga kita tidak akan terbolak-balik. Karena di sini ada C, di sini ada C, bisa kita eliminasi. Kita coret ini 1, kita bagi dengan 1 habis, maka tinggal TC dikurangi 20 plus TC min 80 sama dengan 0. TC ditambah TC sama dengan 2 TC min 20 dikurangi 80 sama dengan min 100, maka karena 2 TC adalah 100, maka TC nya adalah 100 bagi 2 yaitu 80, ya kan? Nah, sangat logis sih kan? Jadi jangan kalian mengandalkan apa namanya ya, perhitungan matematika, tetapi perhatikan logika kita harus jalan. Nah, itu kalau kedua airnya sama banyaknya ya, sama-sama 1 kilogram, sorry. Dan bagaimana kalau ada salah satu yang lebih banyak? Misalnya ini yang suhunya 20 itu lebih banyak, itu 2 kg, yang suhunya 80 itu 1 kg. Maka massa pencampurannya adalah 3 kg. Persoalannya suhunya berapa? Logikanya coba pertanyakan. Kalau tadi hasilnya 50, kalau ini hasilnya 50 atau lebih ataukah kurang? Pasti hasilnya kurang, betul. Kenapa kurang? Karena air dinginnya lebih banyak, ya kan? Nah, kita buktikan sama seperti tadi ya. Q yang diterima ditambah Q yang dilepas sama dengan 0, sama-sama MC delta T, karena kalor yang dilepas tidak akan merubah wujudnya, hanya terjadi perubahan suhu, sehingga yang ini yang dingin 2 kg. Ini delta T nya berarti TC dikurangi 20, yang sini TC dikurangi 80, C nya kita coret, terus kemudian kita sederhanakan hasilnya seperti ini, sehingga 3 TC adalah 120, sehingga TC nya adalah 120 dibagi 3 yaitu 40. 40 adalah kurang dari 50, ya kan? Oke, itu. Baiklah, kita lanjutkan ya Sobat Klinik IPA. Biasa nih kalau kita bicara air satuannya tidak kilogram, tapi pakai liter atau mililiter ya. Nah, contohnya seperti ini. 2 liter air bersuhu 20 dicampur dengan 1 liter air bersuhu 80, maka 3 liter air pencampurannya suhunya berapa? Apakah sama dengan contoh yang sebelumnya? Ya, tentu saja sama ya adik-adik ya. Kalau rumus aslinya kan pakai M. M itu adalah massa. Masih ingat kan pelajaran massa jenis? Karena massa jenis atau rho itu sama dengan massa dibagi volume. Maka kalau massa adalah rho dikali volume. Jadi bentuknya semacam ini, perhatikan. Nah, karena sama-sama air, maka massa jenisnya kan sama nih, ya kan? Nah, berarti tinggal volume dikalikan C dikalikan delta T. Jadi bentuknya sama persis ya. Tapi ini bukan lagi massa tapi volume. Jadi mau massa mau volume kita masukkan saja sama seperti tadi, sehingga hasilnya adalah sama persis, yaitu 40 derajat Celcius. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang lebih menantang ya. Nih misalnya kita punya logam bermassa 600 gram bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 1 kg bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campurannya? Dengan kalor jenisnya itu adalah 4200 dan kalor jenis logam kita anggap 420 Joule per kilogram derajat Celcius ya, biar lebih mudah saja ya. Nah, pasti airnya akan meningkatkan, sama konsepnya adalah kalor yang diterima ditambah kalor yang dilepas harus sama dengan 0, sama MC delta T, MC delta T. Yang menerima itu adalah air yang dingin, yang melepas adalah logam yang panas. Nah, kalau kita buat grafik ya, tadi lupa saya nggak buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya, ini kalor yang menerima suhunya.
Ini kan airnya ya, ini air, kemudian ini logamnya, ya kan? Logam karena suhunya lebih panas, dia suhunya pasti akan turun. Oke, katakanlah suhu akhirnya kita sebut TC, sedangkan airnya pasti akan naik kan? Oke, kita kira-kira di sinilah ya, nanti kita hitung beneran. Nah, berarti kalau di sini delta T-nya itu berarti TC dikurangi 20, sedangkan delta T-nya yang sebelah sini itu berarti TC dikurangi 80. Jadi bentuk seperti ini, delta T-nya pasti TC dikurangi suhu semula gitu. Jadi tidak usah dibolak-balik, gampang kan? Dan di sini hanya ada perubahan suhu sehingga rumusnya adalah MC delta T. Oke, terus kemudian kalau kita masukkan seperti tadi plung-plung seperti ini ya, ini yang air, ini yang besi. Terus kemudian kita sederhanakan jadilah semacam ini, ya kan? Terus kemudian dikalikan plung-plung begitu ya. Ingat ini 10 TC, kemudian ditambah 0,6 TC sehingga 10,6 TC. Kemudian ini min 200 min lagi 60 berarti sama halnya dijumlah tapi bertanda negatif. Maka TC-nya adalah 260 dibagi 10,6, hasilnya adalah sekitar 24,5. Benar kan? Suhu airnya akan bertambah tapi suhu ininya apa besinya berkurang. Ini tidak 200 ya, asalnya 200 saya ganti 100 ini ya. Oke, itu kalau percampuran. Nah kalau ini, kalau es gimana? Ada es yang suhunya minus 10 derajat dicampur dengan air yang suhunya 80 derajat. Apakah yang akan terjadi? Apakah esnya akan melebur semuanya sehingga nanti semuanya jadi air? Kalau begitu suhu akhirnya berapa? Ataukah masih ada es yang tersisa? Nah caranya gimana? Mudah sekali ya. Oke, dicampur kan begini ya. Oke, nah yang harus kita pahami, karena esnya itu min 10 derajat berarti tidak akan langsung melebur ya. Nah, kita lihat posisi awalnya ada di sini nih. Kalau es ini kemudian terkena kalor yang berasal dari air yang suhunya 80 derajat itu, maka esnya akan naik dulu suhunya sampai 0. Jadi di sini butuh kalornya berapa? Kita sebut Q1. Setelah itu lanjut suhunya sudah 0, kemudian kalau masih ada sisa kalor, maka kalor akan dipakai untuk melebur. Kita sebut Q2. Kalau ternyata di sini sudah berubah air semuanya yang bersuhu 0 derajat, terus kemudian kalornya masih sisa, maka air yang berasal dari es itu akan diubah menjadi air yang lebih hangat ya. Jadi di sini di Q1, Q2, Q3 kita menggunakan massa es. Gitu, triknya begitu ya. Nah, karena airnya belum kita apa-apakan nih. Nah, yang di sini pakai massa air. Airnya pasti akan turun suhunya, ya. Nah, logikanya tidak akan sampai beku lah. Ini suhunya 80 kok ya. Jadi ada 4 Q. Jadi es ini yang menerima itu kalornya akan terbagi, terpecah menjadi 3 bagian, yaitu Q1, Q2 dan Q3. Sedangkan air yang melepas itu kita kasih simbol Q4. Oke. Yang grafiknya naik berarti ini adalah MC delta T, ini MC delta T, MC delta T juga, tapi yang seperti ini yang garisnya mendatar itu berarti ML karena ini peristiwa peleburan. Oke, siap. Nah, sekarang perhatikan langkah pertama kita prediksi di sini. Kita anggap caranya begitu. Kita anggap air hangat ini habis kalornya sampai bersuhu 0. Suhu akhirnya kita anggap 0 dulu ya. Nah sekarang, kalor air itu kan kalau suhunya sampai 0 ini berarti kalor yang tersedia itu totalnya ada sekian. MC delta T kan kita anggap ini berarti kalor, ini kan sumber panasnya nih, sumber panasnya itu ada 32 kilokalori. Langkah pertama itu, karena kita tidak tahu kalor sebanyak itu mampukah meleburkan es semuanya, makanya kita selidiki dulu. Terus kemudian kalor untuk menaikkan suhu es, kalor ini berapa? Kita lihat. Nah, cuma 1000. Jadi sini 1000. Ya, yaitu massa es dikalikan dengan kalau jenis es karena masih es pakai 0,5 ya. Dikalikan berapa nih? 10.
Betul ya, 1000 ya. Ini kalikan ini 5 kalikan 200 adalah 1000, betul. Terus kemudian kalor yang diperlukan untuk meleburkan ada berapa ini? Ada 200 masanya kalikan 80 kalor leburnya itu ada 16.000 kalori atau 16 kilokalori. Nah, ya kan? Nah, sampai titik ini yang dibutuhkan es itu totalnya adalah 17.000. Nah, gitu adik-adik sekalian, sahabat klinik UPA. Nah, angka 17.000 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan persediaan kalor dari air hangat tadi. Artinya memang betul es kita pastikan pasti semua melebur, ya kan? Jadi gitu. Maksud saya adalah yang air ini kalornya lebih kecil dibandingkan dengan yang diperlukan oleh proses ini sampai sini, berarti nanti memungkinkan es tidak akan melebur semuanya. Misalnya kalor maksimalnya cuma 1000, oh iya, ya berarti dia hanya mampu digunakan untuk menaikkan suhu esnya sampai 0 saja. Kalau ternyata kalornya cuma 15.000, nah, kalau 15.000 misalnya, nah, 15.000 berarti sudah sudah diambil 1000 untuk menaikkan suhu, berarti sisanya 14.000. Padahal untuk meleburkan es itu adalah 16.000 sendiri. Padahal di sini misalnya sisanya tinggal 14.000. Nah, kalau ada kasus semacam itu, maka kalor ini kita gunakan untuk mencari massa es yang sudah melebur, yaitu pakai ml ya, sehingga Q dibagi dengan L, misalnya begitu ya kalau kasus ini. Tapi kita nggak bahas itu ya, misal. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Oke, karena kalornya sangat banyak, 32.000 kilokalori. Terus kemudian sampai titik ini hanya butuh 17.000 kalori, bukan kilo ya, kalori ya. Maka dipastikan semua es adalah melebur. Nah, karena semuanya es melebur, maka kita mainkan prinsip tadi. Berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 itu harus sama dengan 0. Ini Q1-nya 1000 sudah kita hitung tadi. Ini 16.000 sudah kita hitung tadi. Yang ini berarti ini kan suhu akhirnya kita anggap TC kan. Berarti 200 ini adalah massa es, Q3 kan masih es ya, Q3 masih es, kalikan 1 karena sudah berubah menjadi air, tidak lagi es. Terus kemudian TC dikurangi 0 karena suhu air mula-mulanya adalah 0. Kemudian ditambah 400, itu massa air yang 80 derajat tadi, kalikan 1, bentuknya sudah air, TC dikurangi 80 harus sama dengan 0, plung. Terus kemudian walhasil TC nya adalah 15.000 dibagi 600 sama dengan 25 derajat. Ini adalah suhu campuran akhirnya. Oke, begitu sahabat klinik IPA. Ini penting untuk adik-adik yang lolos KSN nanti di tingkat nasional ya. Siapa tahu nanti keluar. Biasanya kalau praktek disuruh untuk mencari kalori jenis ya, menggunakan kalorimeter untuk mencari kalor jenis zat tertentu ya. Kita pakai konsep ini seperti itu ya. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.